Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Febi Nursalisah, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Enterprise Arsitektur ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi dari Enterprise Arsitektur ini mengenai TOGAF ADM atau The Open Group Architecture Framework. Sebelumnya, kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Dini Afila, saya sendiri, dan bersama kedua teman saya yang bernama Nur Halimah dan Irina. Nah, adapun materi yang akan kami bahas di sini adalah definisi dari Enterprise Arsitektur, definisi dari TOGAF ADM, dan fase dari TOGAF ADM. Baiklah, yang pertama yaitu definisi dari Enterprise Arsitektur. Nah, apa itu Enterprise Arsitektur? Enterprise Arsitektur adalah sebuah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif. Nah, jadi Enterprise Arsitektur ini adalah tentang bagaimana mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang telah diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada dari visi dan misi dan model operasional dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dengan adanya Enterprise Arsitektur ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Karena di dalam Enterprise Arsitektur ini nantinya akan mendefinisikan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan itu, kemudian siapa saja yang menjalankan perusahaan ini secara individualnya, kemudian bagaimana fungsional perusahaan ini akan berjalan, dan bagaimana juga data-data yang ada pada perusahaan tersebut akan disimpan, digunakan, atau dimanfaatkan. Nah, itulah penjelasan mengenai Enterprise Arsitektur. Selanjutnya yaitu definisi dari TOGAF. Nah, untuk merancang sebuah Enterprise Arsitektur yang telah saya jelaskan sebelumnya, dibutuhkan sebuah framework. Nah, jadi salah satu framework yang digunakan untuk merancang arsitektur ini adalah framework TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yang mana framework ini nantinya akan membantu untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola enterprise arsitektur. Nah, TOGAF ini juga telah digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1995, yang mana pada masa perkembangannya TOGAF ini dahulu sering digunakan pada bidang perbankan, industri, manufaktur, dan pendidikan. Namun seperti yang telah kita lihat, sudah ada beberapa perusahaan atau organisasi yang di Indonesia ini sudah menerapkan enterprise arsitektur ini sendiri. Nah, kemudian yaitu definisi dari TOGAF ADM. Nah, TOGAF ADM ini merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari beberapa tahapan. Nah, untuk mengembangkan dan memelihara teknikal arsitektur dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, TOGAF ADM ini juga menyediakan serangkaian proses iteratif, mulai dari menyusun arsitektur, transisi, hingga sampai ke mengelola proses realisasi arsitektur. Nah, selanjutnya yaitu
fase-fase TOGAF ADM. Nah, di sini dapat kita lihat serangkaian fase-fase dari TOGAF ADM, dimulai dari fase preliminary, yaitu dari fase A, Architecture Vision, kemudian fase B, Business Architecture, fase C, Information System Architectures, Technology Architecture, Opportunities and Solution, Migration Planning, Implementation Governance, and sampai ke fase H, yaitu Architecture Change Management. Nah, semua fase ini saling berkesinambungan. Jadi, dimulai dari fase A hingga sampai ke H dan begitu seterusnya berkelanjutan. Nah, penjelasan dari masing-masing fase ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Langsung saja, fase yang pertama yaitu fase preliminary. Nah, yang mana fase preliminary ini merupakan sebuah fase persiapan. Nah, fase persiapan ini tujuannya untuk mengkonfirmasikan komitmen dari stakeholder dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini juga nantinya akan menentukan framework dan metodologi detail apa yang akan digunakan untuk pengembangan enterprise arsitektur ini. Kemudian, apa saja yang dilakukan pada fase ini? Nah, pada fase ini nantinya akan menspesifikasikan 5W+1H. Yang pertama yaitu ada what. What di sini maksudnya di sini adalah menentukan apa saja dan siapa saja ruang lingkup dari usaha atau organisasi itu sendiri. Nah, kemudian who. Who ini adalah mencakup orang atau siapa yang memodelkannya dan siapa juga yang akan bertanggung jawab nantinya dalam pengerjaan arsitektur tersebut dan juga di mana mereka nantinya akan dialokasikan dan bagaimana peranan mereka dalam pengembangan arsitektur tersebut. Nah, kemudian ada how. How di sini adalah bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise itu. Nah, di sini nantinya akan menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap informasi dalam arsitektur itu. Kemudian ada when. When ini adalah kapan atau waktunya. Kapan tanggal penyelesaian arsitektur ini. Kemudian yang terakhir itu ada why. Why ini adalah mengapa, berarti merupakan sebuah alasan gitu ya. Nah, mengapa arsitektur ini dibangun? Nah, biasanya pertanyaan mengapa ini sudah pasti tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, fase selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Halimah. Fase A, Arsitektur Vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian, ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Nah, tujuan dari fase ini yaitu adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Adapun langkah dalam fase ini adalah yang pertama, menentukan atau menetapkan proyek. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas.
Yang ketiga adalah meninjau prinsip arsitektur, termasuk prinsip bisnis. Meninjau ini berdasarkan arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Selanjutnya, mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar ruang lingkup usaha saat ini. Kemudian, mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. Setelah itu, mengidentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. Yang terakhir, mengembangkan statement of architecture work. Fase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti IDEF dan Unified Modeling Language bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Nah, tujuan dari fase B bisnis arsitektur ini diantaranya: pertama, menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. Kedua, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, mengurangi strategi, produk, dan atau servis dan aspek geografis, informasi, fungsional, dan organisasi dari lingkungan bisnis yang berdasarkan pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak strategi. Selanjutnya, menganalisis gap antara arsitektur saat ini dan tujuan. Setelah itu, memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis. Yang terakhir adalah memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Langkah yang dilakukan di fase ini, yang pertama adalah mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target. Selanjutnya, mengidentifikasi reference model, sudut pandang dan tools. Selanjutnya, melengkapi arsitektur bisnis. Dan yang terakhir adalah melakukan gap analisis dan membuat laporan. Fase C, information system arsitektur. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Teknik yang bisa digunakan dengan yaitu ER diagram, kelas diagram, dan objek diagram. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Implementasi dari arsitektur ini mungkin tidak perlu dalam urutan yang sama, diutamakan terlebih dahulu yang begitu sangat dibutuhkan. Adapun langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah
Yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. Selanjutnya, review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang, dan tools. Setelah itu, membuat model arsitektur, kemudian memilih arsitektur data, building block. Setelah itu, melengkapi arsitektur data, dan yang terakhir adalah melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Nur Halimah. Saya Irina. Di sini saya akan membahas fase D, yaitu teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur yaitu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, dalam tahap ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi. Pertama, membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Nah, di sini akan membuat rencana model arsitektur apa yang akan dibuat dalam bentuk format TOGAF. Selanjutnya, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan juga tools. Selanjutnya, membuat model arsitektur dari building block. Selanjutnya, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block. Kemudian, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. Nah, di sini mengkonfirmasi apakah suatu bisnis itu sudah tercapai atau belum. Kemudian, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi dan juga melengkapi definisi arsitektur. Terakhir, melakukan gap analysis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya ada fase E, yaitu Opportunities and Solutions. Nah, pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Nah, identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Nah, pada fase ini juga akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Nah, fase ini sama di bagian gap analisisnya juga dilakukan seperti pada fase D. Nah, tujuan dari fase ini sendiri, pertama, mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Selanjutnya, identifikasi parameter strategi untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Selanjutnya, menafsirkan ketergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. Terakhir, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi detail. Selanjutnya, fase F, yaitu Migration and Planning. Nah, tujuannya pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Nah, proyeknya itu bervariasi. Jadi, banyak proyek yang akan dipilih. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Nah, daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. Selanjutnya ada fase G, yaitu Implementation Governance. Nah, fase ini merupakan tahapan memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur,
yang akan menjadi acuan implementasi proyek serta menjaga kesesuaiannya dengan arsitektur yang telah ditentukan. Nah, tujuan dari fase ini pertama untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Kedua, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan. 3. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan deploy. Nah, sistem ini selalu dalam pengawasan. Keempat, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Fase H, yaitu fase yang terakhir, arsitektur change management. Nah, fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perencanaan kembali arsitektur. Nah, ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahap ini. Nah, tujuan dari fase ini untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Nah, fase ini akan terus mengembangkan fase-fase sebelumnya, seperti pengembangan teknologi yang telah disebutkan tadi. Dan jika ada perubahan dalam lingkungan bisnis, maka akan disesuaikan dengan lingkungan bisnis tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari kami mengenai TOGAF ADM atau The Open Group Arsitektur Framework. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, kami berharap semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan kami juga selaku kelompok 2, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.